biasanya akan rumit kalau Anda sudah biasa orang bayar di belakang, terus Anda ubah jadi bayar di depan. Nah, itu agak rumit ya. Nah, kali ini kita akan lanjut ya. Tadi kita sudah sempat di video-video sebelumnya, saya mencoba memberikan pertimbangan kepada orang yang pemula lah ya, orang yang mau masuk atau pemula dalam bisnis ini untuk menimbang. Kalau mau masuk ke bisnis ini, gimana sih cara berpikirnya, mindsetnya. Jadi kita sudah sempat bicara apa? Kita sudah sempat bicara di video yang sebelum-sebelumnya apa keunggulan laundry self service, tetapi juga apa kelemahan besarnya. Udah ya. Kemudian saya sudah sempat bahas bagaimana kalau Anda memang irit banget mau mulai laundry ngebet banget tapi punya banyak keterbatasan, Anda bisa mulai dengan model laundry tanpa outlet. Sudah kita bahas. Kemudian kalau Anda ingin mulainya tuh dengan basis rumah, ya, ini yang efisien. Udah kita bahas. Nah, kali ini kita mau bahas satu level di atas lah ya. Kalau secara bisnis itu saya anggap satu level di atas yang tadi kita bicarakan, yaitu berbisnis dengan menggunakan fasilitas peralatan mesin yang di-upgrade sehingga menggunakan teknologi koin ya. Nah, teknologi koin ini sering saya katakan bahwa ini cuma bagian saja dari sebuah proses laundry yang menggunakan teknologi. Teknologi itu kan sebenarnya kata dasarnya kan tekne, ya, teknik cara saja gitu ya. Jadi cara penggunaannya, cara menggunakan alat-alatnya. Jadi teknologi ini mengatakan menggunakan koin. Dari koin nanti bisa berkembang ke aplikasi, menggunakan konsep IoT, sistem kartu dan sebagainya. Kita nggak rumitkan dulu ya. Jadi kita mulai saja dengan hal yang sederhana. Jadi di-upgrade jadi koin. Mesinnya mesin apa? Mesin impor ya, mesin impor. Saya nggak sebut merek lah ya, karena nanti kegeeran yang punya mereknya. Jadi mesin impor, tapi teknologi koinnya di-upgrade di sini, dibuat di sini ya. Nah, kalau kita menggunakan ini ada 7 keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya gitu ya. Jadi keunggulan yang pertama adalah tentu saja Anda masih bisa menggunakan rumah. Secara bisnis kalau Anda menggunakan rumah, itu berarti Anda tidak bayar sewa. Hemat kan? Nah, tetapi kalau Anda mulai menggunakan mesin begini, rumah Anda harus ditata. Tidak boleh lagi asal cuma punya rak. Enggak. Ngapain Anda beli mesin begini kalau tidak Anda pamerkan, kasih lihat supaya orang lihat, ini beda loh, gitu ya. Jadi ini tujuan penggunaan teknologi ini adalah meningkatkan level of trust dari potensial customer Anda sehingga dia mau berbisnis dengan Anda. Jadi kalau begitu Anda harus pamerkan, gitu kan? Dia memakai koin prosesnya. Nah, jadi kalau Anda masih pakai di rumah, berarti Anda harus desain yang cukup baik sehingga itu bisa dilihat cakep, gitu ya. Tapi kebanyakan orang yang mulai dengan sistem fasilitas mesin upgrade koin ini mulai sewa ruangan, sewa ruko yang kecil. Size-nya itu mungkin antara 4x6, 4x8 gitu ya. Dan di situ harga sewanya mulai mereka hitung. Nah, hitungannya umumnya itu antara 15-20 juta. Nah, ini sudah biaya loh ya. Ini harus dihitung betul sebagai biaya produksi. Tapi ini keunggulannya adalah tampilannya bagus, sehingga orang lebih percaya. Nah, itu keunggulan yang kedua. Keunggulan yang ketiga adalah secara bisnis alat ini adalah alat, kalau dari segi paket saya bilang ini adalah paket yang sangat efisien. Karena investasinya itu bisa sampai katakanlah 150-an juta misalnya. Jadi ini efisien lah ya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan profit tertentu. Nah, keunggulan yang lain adalah dari segi SDM, karena penggunaannya dengan sistem koin itu memudahkan Anda melakukannya
Sehingga ketika Anda membuat proses kerjanya dilakukan itu, bahkan anak kecil, kalau Anda punya anak kecil, anak SD gitu yang punya pengertian, sudah bisa membantu Anda melakukan proses mesinnya, sehingga Anda bisa melakukan proses yang non mesin seperti misalnya menyetrikanya, melipatnya, dan sebagainya. Jadi dari konsep ini SDM-nya efisien sekali, bisa mulai dengan diri Anda, kemudian orang-orang di dekat Anda juga. Itu keunggulan yang keempat ya. Nah, kemudian yang kelima adalah keunggulannya, kapasitas mesin ini membuat proses kerjanya itu terukur, peralatannya itu ada ukuran-ukurannya. Jadi Anda bisa lihat bahwa oh ternyata ini sudah digunakan berapa kali, itu ada angkanya tuh ya. Berapa kali penggunaan mesin cucinya, berapa kali penggunaan mesin pengeringnya. Nah, itu memudahkan karena sudah ada teknologinya, sehingga kalau katakanlah digunakan sekian kali harus servis atau apa, monitoringnya, maintenance-nya nanti lebih bisa Anda ingat gitu, kapan perlu dilakukan. Kemudian yang keenam ya, yang keenam adalah dari segi marketing dia menjadi daya tarik kan, karena sudah rapi, orang lebih gampang percaya. Anda juga bisa kalau bikin brosur tuh bisa menampilkan mesinnya, mengatakan ini udah mesin koin loh gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, dari segi kontrol keuangan Anda bisa terbantu juga, karena Anda bisa melihat bahwa kalau pas Anda lagi tidak di tempat, ada yang melakukannya, ada yang membantu Anda melakukannya. Setiap kali koin masuk, jumlah koin yang ada, itu berarti ada bisnisnya, ada uangnya. Nah, memang saya selalu mengatakan bahwa dari segi manajemen keuangan itu saya selalu tidak bosan-bosan menganjurkan, mulailah kalau Anda berbisnis ini, biasakan pembayarannya di depan. Kan banyak yang sudah bayar depan. Kalau Anda belanja makan, bayar depan, bayar dulu kan. Kalau Anda apalah Anda sebutkan makanan-makanan atau minuman yang take away misalnya apa segala macam, kan Anda bayar dulu kan. Jadi dibiasain aja orang bayar dulu. Biasanya akan rumit kalau Anda sudah biasa orang bayar di belakang, terus Anda ubah jadi bayar di depan. Nah, itu agak rumit emang. Itu ada satu pengalaman teman di daerah Jati Bening yang ketika dia ubah konsepnya, dia bilang itu drop 50% tuh bulan ketika dia menetapkan itu. Tapi dia bilang udahlah, daripada gue capek kerjanya terus orang ngambilnya lama, biar aja terus baru naik lagi. Jadi perlu untuk naik ke 100% lagi itu dalam kasus dia itu perlu sampai hampir 4 bulan ya. Itu sendiri saya baru ngeh ya, karena saya tidak mengambil jalur itu sejak awal. Saya bayar di depan. Semua outlet laundry saya dan klien saya anjurin bayar di depan gitu ya. Nah, itu keunggulannya. Nah, kemudian apa kelemahannya? Kelemahannya itu pertama adalah peralatan ini adalah peralatan modifikasi, sehingga maintenance-nya itu mesti jelas ya. Maintenance-nya mesti jelas. Jadi jadwal maintenance-nya apa segala macam itu mesti jelas. Yang kedua, ini ingat, ini mesinnya tetap sebetulnya adalah mesin untuk rumah tangga. Sehingga usia pakainya itu tidak bisa lama ya. Harus Anda hitung, Anda andaikan misalnya 1 tahun, 2 tahun, maksimal 3 tahun ini harus ganti gitu. Harus upgrade gitu. Jadi waktu Anda berhitung itu menentukan berapa harganya, itu harus Anda perhatikan. Jangan sampai nanti Anda kasih harga terlalu murah, nanti cuma buat bayar maintenance mesin gitu ya. Nah, itu kelemahan yang mesti Anda perhatikan. Perlu teknisi yang committed ya. Karena itu kalau klien saya menggunakan paket ini, saya minta kepada supplier, orang yang mengimpor barang ini, saya bilang teknisinya harus standby. Dalam waktu berapa lama setiap ada komplain mereka harus respon ya, karena itu tidak terhindarkan ya. Masalah mesin itu tidak akan terhindarkan, pasti akan ada masalahnya, tinggal bentuk masalahnya seperti apa, kapan, dan sebagainya. Jadi itu kelemahannya. Nah, apakah ini cocok untuk Anda untuk memulai? Nah, ini sudah naik lagi ya,
dari segi investasi, dari segi pola pikir sudah naik lagi satu level dari apa yang sebelumnya saya sampaikan. Nanti kita akan bicara satu level lagi di atasnya, itu hal yang berkaitan dengan kombinasi. Nah, kalau ini tadi sekedar upgrade, nanti kita mulai menggunakan kombinasi. Nah, apa keunggulan kalau kita menggunakan mesin kombinasi dan pola pikir seperti apa yang harus kita miliki supaya bisnis kita maju dan berkembang seperti tujuan yang kita inginkan. Nah, itu kita bicarakan pada kesempatan berikutnya ya.